Kebayangkan kalau perusahaan tambang tersebut dibiarkan terus menggerus kekayaan alam wilayah adat Molo. Perjuangan Aleta dilakukan bukan tanpa pengorbanan. Dia harus menerima berbagai ancaman dari banyak pihak yang membuatnya harus melakukan koordinasi secara sembunyi-sembunyi. Hai Sobat Agro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Sobat Agro? Sekarang kita ada di bulan suci Ramadan, jadi aku mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Gimana sejauh ini puasanya? Berjuang menahan lapar, haus, dan segala godaan lain. Lancar? Semoga kita bisa ketemu sampai lebaran ya. Terus kan dengar-dengar sekarang ada larangan mudik dari pemerintah. Gimana tuh Sobat Agro mendengar dan menghadapi larangan tersebut? Apa mau patuh jadi tahun ini nggak mudik dulu? Atau punya trik khusus untuk menyiasati larangan tersebut? Boleh dong di-share di kolom komen. Nah, ngomong-ngomong soal berjuang, menahan lapar, haus, dan segala macam godaan di bulan puasa, di episode kali ini aku juga pengen cerita sedikit tentang perjuangan untuk menjaga lingkungan. Mungkin tanpa kita sadari, miss dari perhatian kita, ternyata di luar sana banyak sekali pejuang-pejuang hebat yang berjuang mati-matian untuk menjaga kelestarian alam. Nah, di episode kali ini aku mau berbagi tentang beberapa pejuang lingkungan yang setidaknya patut kita tahu kisahnya. Yuk, langsung kita cari tahu siapa aja mereka. Yang pertama ada Mbah Sadiman. Nah, ini nih orangnya nih. Pakai kostum favoritnya, topi ranger sama baju safari. Gagah ya. Sesuai panggilannya, memang udah gak muda lagi. Tahun ini Mbah Sadiman sudah menginjak usia 69 tahun. Mungkin Sobat Agro bertanya-tanya, di usia segitu si Mbah ngapain ya buat lingkungan? Makanya jangan ngeremehin orang tua Sobat Agro. Jadi Mbah Sadiman ini sudah melakukan aktivitas yang sangat bermakna bagi lingkungan hidup sejak 24 tahun lalu. Wih, udah lama ternyata. Dia bahkan sampai-sampai dijuluki gila sama warga sekampungnya gara-gara aktivitasnya itu. Emang dia ngapain sih? Mbah Sadiman dengan tekadnya yang bulat berhasil menanam pohon di bukit, tepatnya di lahan seluas 100 hektar di Bukit Gendol dan Bukit Ampiangan yang merupakan lereng Gunung Lawu di sisi tenggara Jawa Tengah setelah bencana kebakaran yang terjadi di sana. Jadi setiap hari Mbah Sadiman ini pergi ke bukit dengan membawa cangkul dan bibit pohon beringin juga pohon ara untuk ditanam di area bekas kebakaran tersebut. Rutenya juga nggak main-main loh Sobat Agro, berkilo-kilometer. Tapi ya itu, karena kegilaannya itu Mbah Sadiman berhasil menanam 11.000 pohon. Bayangin, banyak banget sih itu. Dan gak cuman menanam, dia juga merawat dan membesarkan pohon-pohon pengikat air tersebut. Bahkan juga menanam kembali apabila ada pohon sebelumnya yang mati. Sebelum terlihat hasilnya sih orang-orang pada memandang sebelah mata. Ada yang mengejek karena Mbah Sadiman membawa bibit beringin ke desa.
Ya mereka juga khawatir karena yakin bahwa ada makhluk halus yang menunggu pohon tersebut. Terus nggak sedikit juga yang menganggap Mbah Sadiman ini nggak waras karena menukar bibit pohon cengkeh yang dimilikinya dengan bibit pohon beringin. Sebenarnya apa sih motivasi Mbah Sadiman melakukan itu semua seorang diri? Motivasinya sih sesederhana untuk menjaga agar desa Geneng dan wilayah sekitarnya itu terhindar dari krisis air juga bahaya bencana longsor. Pepatah yang mengatakan di balik lelaki yang sukses terdapat sosok perempuan yang tangguh itu benar adanya Sobat Agro. Wagiem, istri Mbah Sadiman, sangat memahami kemauan keras sang suami. Ya sesekali dia protes sih karena si Mbah banyakan di hutan nih ketimbang di rumah. Tapi meski begitu Mbah Putri Wagiem tetap mendukung penuh tekad suaminya tersebut. Mbah Sadiman terbukti kerja kerasnya membuahkan hasil. Sungai-sungai nggak lagi kering dan kembali menjadi sumber air bagi 21 dusun di Kecamatan Bulukerto. Sebanyak 3.000 warga merasakan segarnya air pegunungan melalui pipa-pipa swadaya. Atas hasil kerja kerasnya tersebut, Mbah Sadiman juga berhasil memenangkan beberapa penghargaan. Aku bacain ya. Mbah Sadiman berhasil memperoleh Radar Solo Award tahun 2015 sebagai tokoh lingkungan hidup dan apresiasi dukungan insan inspiratif dari BNPB. Pemerintah setempat juga mendukung penuh programnya khususnya penghijauan. Jadi moral of the story dari kisah Mbah Sadiman adalah kalau ada orang-orang di sekitar kamu yang mengejek ketika kamu yakin untuk melakukan sesuatu yang akan membawa manfaat, biarkan saja anjing menggonggong dan kamu pun tetap berlalu. Buktikan someday kalau mereka itu salah. Yang berikutnya datang dari kalangan generasi muda, tapi nggak main-main karena berkat apa yang dilakukannya terhadap lingkungan, perempuan satu ini berhasil masuk dalam 100 perempuan inspiratif BBC tahun 2019, kemudian 30 Under 30 Forbes Asia tahun 2020, dan peserta termuda dalam Obama Foundation Leaders di tahun yang sama yaitu tahun 2020. Wow, hebat banget! Sri Tenia Puspalestari atau yang akrab disapa Tenia adalah seorang penyelam. Tapi hobinya itu mengantarnya pada misi khusus yaitu membersihkan laut dari sampah. Awalnya karena pengalamannya sendiri melihat begitu banyak sampah berserakan di perairan Berau, Kalimantan Timur saat dia menyelam di sana. Nah, kemudian saat menjadi mahasiswa tahun ketiga di Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung, dia mendapat banyak pelajaran tentang pengolahan sampah. Terus pengalamannya tinggal di Pulau Pramuka dari tahun 2003 sampai 2007 juga memegang andil. Karena sepanjang pengamatannya menyelam di sana banyak terjadi perubahan. Kalau dulu kata Tenia dia bisa menemukan ikan badut berenang di perairan Pulau Pramuka, kemudian terumbu karang yang cantik, tapi lama-lama ketutup oleh sampah yang gak bisa didaur ulang. Nah, dari situ Tenia pun bertekad untuk menyelamatkan laut dari kepungan plastik dan dia pun akhirnya mendirikan DCA atau Divers Clean Action. Program pertama DCA adalah Marine Debris Research. Kegiatannya berupa clean up rutin yang dilakukan tak hanya di bawah laut, tapi juga di pinggir pantai, sampai juga masuk ke perumahan di pesisir pantai.
Tujuannya mendapatkan data real, seperti misalnya berat sampah, jenisnya, bahkan sampai brandnya. Nah, setelah mendapatkan data, kemudian diolah dan dinaikkan di situs www.marinedebris.id yang bekerja sama dengan LIPI, sehingga data tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh siapa saja. Program kedua yaitu kampanye dan pelatihan yang dilakukan baik secara online dan offline dan diberikan secara gratis untuk para pemuda. Salah satunya adalah Indonesia Youth Marine Debris Summit. Program ketiga yaitu Community Development, di mana DCE berusaha membina daerah selama 6 bulan, 1 tahun hingga 3 tahun untuk memastikan tidak ada lagi sampah yang masuk ke lautan. Nah, diakui Tenia mengubah kebiasaan warga yang menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Jadi masih banyak warga pesisir yang berdalih bahwa sampah yang ada di lautan itu datang dari daratan. Ya emang iya kan, pesisir itu daratan, gimana sih? Mereka pun akhirnya membuat percobaan, yaitu GPS modeling dengan berat sampah yang kemudian dibuang dari pulau. 3-7 hari kemudian sampahnya balik lagi ke pulau. Dari percobaan itu, at least warga mulai paham bahwa ketika mereka membuang sampah sembarangan, sampahnya bisa balik lagi ke mereka. Program ini juga mengalami pengembangan lewat model-model baru seperti misalnya ekotrip, di mana warga binaan akan menyediakan ekowisata yang ramah lingkungan bagi turis-turis yang datang ke wilayah mereka. Selain itu juga dibangun toko curah yang menjadi alternatif belanja bagi para warga. Program keempat adalah kolaborasi dengan perusahaan swasta, biasanya dilakukan dalam bentuk kerjasama CSR sampai IPR fasilitator. DCE pernah mengajak salah satu perusahaan gerai makanan untuk tak memakai sedotan pada kegiatan No Straw Movement tahun 2017. DCE juga pernah mengajak salah satu perusahaan minuman untuk mengangkut sampah dari Kepulauan Seribu ke daratan. Dan pada tahun 2017 saat Tenia lulus kuliah, DCE pun ikutan lulus karena naik tingkat menjadi yayasan, yaitu Yayasan Penyelam Lestari Indonesia. Kedepannya, Tenia berharap pemerintah dapat berkomitmen hingga tahun 2025 untuk mengurangi sampah ke laut sampai 70%, yang mana tercermin lewat aksi-aksi nyata di daerah. Semangat mengurangi sampah ke laut ini juga diharapkan muncul di daerah-daerah, terutama di 1.700 pulau-pulau kecil. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperbanyak ruang diskusi dan kolaborasi antara pemuda dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Sementara untuk penggerak di akar rumput masih menurut Tania terletak di tangan pemuda dan ibu-ibu. Wah, ibu-ibu memiliki domestic power yang kuat, seperti misalnya memutuskan untuk belanja seperti apa, sampai ke proses pemilahan sampah yang dapat dilakukan. Moral of the story dari kisah Tenia ini adalah lakukan dari apa yang bisa kamu lakukan. Take the baby steps. Lain lagi kisah pejuang kita satu ini. Dia mencurahkan segenap hidup dan matinya untuk mempertahankan kelestarian daerah asalnya. Aleta Baun adalah perempuan asal Molo, sebuah kampung adat yang berada di Nusa Tenggara Timur.
Aleta kehilangan sosok ibunya sedari kecil, sehingga dia pun diasuh oleh orang tua angkat yang mengajarkannya rasa cinta yang begitu tinggi terhadap alam sebagai dasar spiritual. Mungkin itu salah satu pondasi perjuangannya menghentikan operasi perusahaan tambang marble yang telah merebut hak warga adat Molo karena mengeruk kekayaan alam berupa batu marble di Gunung Mutis. Di akhir tahun 90-an, Aleta bersama 3 perempuan Molo lainnya berjalan dari kampung ke kampung untuk mengumpulkan dukungan bagi perjuangan mereka. Kemudian di tahun 2000-an, dia berhasil mengumpulkan sekitar 150 perempuan untuk menduduki wilayah perusahaan tambang dengan cara tinggal di atas pegunungan batu marble tersebut selama setahun. Dan akhirnya tahun 2010 perjuangannya tersebut berhasil memaksa perusahaan tambang tersebut untuk menghentikan operasi mereka. Penggundulan hutan pastinya membawa banyak kerugian. Ancaman tanah longsor, juga pencemaran sungai-sungai utama di desa yang berada di hilir yang merupakan pemasok utama air minum, juga sumber irigasi bagi sebagian besar wilayah di sana. Selain itu, hutan juga dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan obat-obatan, juga tanaman yang merupakan bahan pewarna alami bagi kain tenun tradisional mereka. Perjuangan Aleta dilakukan bukan tanpa pengorbanan. Dia harus menerima berbagai ancaman dari banyak pihak yang membuatnya harus melakukan koordinasi secara sembunyi-sembunyi, terlebih di malam hari. Bahkan tekanan juga datang dari warga kampungnya sendiri, terutama yang pro pertambangan. Dia dikatai perempuan malam lah, tidak mengurus rumah tangga lah, dan masih banyak lagi. Apa ya alasan Aleta melakukan perjuangan tersebut sementara dia punya keluarga yang pastinya juga mengkhawatirkan keselamatan Aleta? Menurut Aleta, alam itu ibarat manusia. Batu itu tulangnya, air itu darahnya, tanah itu dagingnya, dan hutan itu ibarat paru-paru, kulit, dan rambutnya. Jadi apabila merusak alam sama saja dengan merusak tubuh kita sendiri. Dan Molo identik dengan gunung batu. Aleta tidak mau Molo sampai kehilangan identitasnya karena perusakan yang dilakukan oleh perusahaan tambang tersebut. Dengan menghancurkan gunung batu, tak hanya alam yang hilang, tapi juga asal muasal leluhur dari Molo juga ikut hilang. Dan menurut Aleta yang paling menderita adalah kaum perempuan, karena yang bertanggung jawab untuk menyediakan makanan dan minuman dalam keluarga adalah perempuan. Perjuangan Aleta berbuah manis. Selain perusahaan tambang yang akhirnya berhenti beroperasi, dia juga dianugerahi Goldman Environment Award pada tahun 2013 dan Yap Tiam Hin Award pada tahun 2016, yang menurutnya merupakan momentum penting bagi perjuangan perempuan timur yang menyelamatkan masyarakat adat dan alam mereka. Moral of the story dari kisah Aleta Baun adalah jangan pernah menyerah untuk berjuang meraih cita-cita karena tidak ada hasil yang membohongi usaha. Nah, Sobat Agro, sampai di sini sharingku tentang beberapa pejuang lingkungan hidup yang kisahnya sangat inspiratif sekali untuk kita teladani. Semoga bermanfaat bagi Sobat Agro. Jangan lupa share video ini kalau kamu suka dengan isunya, dan boleh dong ditulis di kolom komen kalau kamu punya masukan soal tema yang sebaiknya diangkat oleh Agrozin ID di sesi Agro News. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa likes dan subscribe channel ini kalau kamu belum subscribe. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di lain waktu dan selamat berbuka.